Saudari dan saudari yang terkasih, ada seorang dosen agama di suatu perguruan tinggi. Pada suatu hari dia bertanya kepada para mahasiswa. Para mahasiswa semuanya beragama Kristiani, percaya pada Yesus. Saudara-saudara, bagaimana kiranya kesan kalian tentang pribadi Yesus? Siapakah sebenarnya dan apa sebenarnya arti Yesus dalam hidupmu? Serta-merta para mahasiswa diam, tunduk kepala. Percaya pada Yesus, tapi untuk merumuskan siapa sebenarnya Yesus terasa susah. Hafal sih hafal tentang Yesus, tetapi menghayatinya secara pribadi mungkin susah. Maka ada saja mengatakan, Yesus itu adalah seorang nabi. Yesus itu mirip sama Yohanes Pembaptis. Yesus itu adalah tukang mujizat, dan seterusnya. Sang dosen itu, stop, cukup, jangan asbun. Saya tanya, menurut kamu sendiri, bukan apa yang dikatakan orang-orang lain, menurut kamu sendiri, siapakah Yesus sebenarnya dalam hidupmu pribadi? Lagi-lagi para mahasiswa diam. Pernah kalian mengalami Yesus dalam hidupmu? Diam. Tidak berbicara. Sampai akhirnya ada seorang yang berani berbicara mengatakan, Bapak dosen, Yesus itu bagi saya adalah orang yang baik, orang yang sang penebus dosa manusia, orang yang sang penyelamat, dan seterusnya. Banyak kata-kata yang dia hafal waktu masih di SD, tetapi tidak mempunyai arti jelas baginya. Maka dosen itu kecewa. Siapa sebenarnya pribadi Yesus untuk saya sendiri? Punya arti tidak? Atau hanya ada di kepala saja? Atau juga ada di dalam hati? Kemudian sang dosen itu mengatakan, Yesus adalah pribadi yang mencintai kita manusia, yang selalu penuh belas kasihan kepada manusia yang terluka pun oleh kesalahan sendiri, yang selalu bersedia membangkitkan orang yang tak berdaya, yang menghancurkan hidupnya sendiri, diangkat oleh Yesus. Pak, mau tanya, mengapa Yesus orang yang baik itu, mengapa dia dibunuh, disalibkan? Itu justru membuat saya susah percaya bahwa Yesus itu maha kuasa. Kok mau disalibkan? Kok mau dibuang? Kok mau ditolak? Kenapa? Kemudian sang dosen itu menjawab, Dek, kalau saja kau berani melawan arus dunia, kalau saja kau berani mengutamakan kehendak Allah di atas, menyesuaikan diri dengan orang-orang lain, kau akan disebelin, kau akan dibenci, kau akan dimarahi, malah kau akan ditolak. Barang siapa yang berani mengutamakan kehendak Allah dalam hidupnya seperti Yesus, orang itu tidak diserangi oleh dunia. Itu konsekuensinya. Dunia mempunyai jalan sendiri, kehendak Allah berbeda. Dunia mengatakan, bunuhlah dia. Yesus mengatakan, hidupkanlah orang itu. Beda. Dunia mengatakan, hukumlah dia. Yesus mengatakan, ampunilah dia. Lain. Dan orang yang berani berbuat demikian, orang itu harus sanggup menyangkal diri. Kita berjumpa dengan Petrus, orang baik, semangat. Dan Petrus itu mengatakan, engkau adalah Mesias. Tapi Petrus tidak tahu dia ngomong apa. Engkau adalah Mesias itu artinya bagi dia, engkau orang yang hebat, engkau orang yang bebas dari segala penderitaan, engkau bisa mengalahkan semua orang. Tapi Yesus mengatakan, yang pentingnya saya melaksanakan kehendak Allah, pun kalau saya harus menderita. Petrus marah. Jangan, kau tidak boleh menderita. Kau harus menunjukkan kekuasaanmu. Kau harus melawan. Kemudian Yesus mengatakan, kau iblis, kau menggodai saya. Saya mau melaksanakan kehendak Allah. Dan kau menghendaki supaya saya ikut sama maunya kamu. Itu salah. Siapakah Yesus? Yesus adalah pribadi yang suka nurut sama saya. Nah, salah.
Siapa Yesus? Yesus pribadi, ungkapan kasih Allah. Dan saya mau menjadi muridnya. Terbalik. Bukan Yesus harus nurut sama saya, tapi saya mau nurut sama kehendak Tuhan. Itu tantangan kita. Siapa nomor satu dalam hidupmu? Kehendak Allah. Terungkap oleh pribadi Yesus. Dan dengan demikian kita mempunyai kunci untuk membuka kerajaan Allah bagi orang-orang lain. Kalau mau masuk surga, kalau mau masuk menghadirkan kerajaan surga, kerajaan Allah itu, tolong pertama-tama Allah mengikuti kehendak Allah dengan segala risikonya. Semua kita berbuat demikian.